Setelah seminggu buron, pelaku pembunuhan anak kandung ini akhirnya berhasil ditangkap polisi. Kecurigaan sang ibu dan kakek korban ternyata memang benar. Pelaku merupakan ayah kandung korban, yakni bernama Suprapto yang berumur 53 tahun. Rumah tangga kedua orang tua korban diketahui kurang harmonis sebab kakeknya tidak menyukai sifat Suprapto. Bukan tanpa alasan, kakek korban tidak menyukai Suprapto karena tak pernah menafkahi Desi dan ibunya. Selain itu, korban bahkan tak begitu akrab dengan Suprapto, dikarenakan Suprapto jarang pulang ke rumah. Korban bernama Desi yang berumur 20 tahun, bahkan sempat curhat kepada ibunya tentang perilaku ayahnya. Suprapto diketahui sering meminta uang, dan selalu mengancam Desi jika tidak memberikan uang tersebut. Bahkan Desi pernah menangis di hadapan ibunya, karena handphone miliknya telah diambil dan dijual Suprapto. Motif Suprapto menghabisi anaknya, karena dirinya merasa sakit hati. Suprapto sakit hati karena Desi sering menghinanya dengan menyebut kata-kata yang tak pantas. Suprapto ingin dihargai sebagai sang ayah, namun miris dirinya tak pernah menafkahi Desi sejak kecil. Menurut pengakuan Suprapto, sejak sebulan terakhir dirinya sudah menyimpan dendam kepada Desi. Suprapto saat itu merasa sangat sulit berkomunikasi dengan Desi. Dendam Suprapto semakin memuncak saat dirinya menegur Desi agar tidak pacaran. Namun saat ditegur Suprapto, Desi tak terima dan malah sebaliknya marah, serta pergi menghilang dari hadapannya. Aneh juga ya pernyataan Suprapto melarang Desi pacaran, namun dirinya lah yang memperkosa Desi. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Rabu 5 Juli 2023, tepatnya malam hari. Tepatnya di rumah kontrakan Ibu Desi, di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada Rabu siang, Suprapto mengajak istrinya untuk pergi ke Blitar, untuk mendatangi takziah keluarga Suprapto. Namun Suprapto saat itu langsung kembali ke rumah di Ngadiluih, dan meninggalkan istrinya di Blitar. Setiba di Ngadiluih, Suprapto kemudian menunggu korban pulang dari tempat kerjanya. Sekitar pukul 21 WIB Desi yang pulang dari tempat kerjanya, dan langsung masuk ke kamar dan ganti pakaiannya. Saat Desi sedang ganti pakaian, Suprapto langsung menarik tangan Desi, dan kemudian Desi sempat berteriak. Di saat bersamaan, Suprapto kemudian membekap mulut Desi dan mencekik lehernya hingga jatuh pingsan. Dalam kondisi pingsan, Suprapto kemudian mengangkat Desi, dan dibawanya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itulah Suprapto dengan biadabnya menyetubuhi putrinya, yang saat itu tak sadarkan diri. Saat disetubuhi Suprapto, Desi sempat tersadar, dan Suprapto kemudian membekap mulut dan hidung Desi. Usai menyetubuhi Desi, Suprapto lalu menyelupkan kepala Desi ke dalam air, hingga akhirnya Desi pun tewas. Suprapto kemudian melakban mulut Desi serta mengambil perhiasan cincin dan gelang milik anak semata wayangnya itu. Suprapto juga mengikat kedua tangan menggunakan kerudung milik Desi. Sedangkan kedua kaki Desi diikatnya menggunakan kain yang sudah ada di atas kasur. Suprapto kemudian memasukkan Desi ke dalam sebuah karung yang diambilnya di dapur. Suprapto kemudian membawa Desi menggunakan motor, dan dibuangnya di sebuah irigasi di Desa Bulu Pasar. Usai melakukan pembunuhan itu, Suprapto tak langsung melarikan diri. Keesokan harinya, Suprapto bahkan kembali ke Blitar untuk menjemput istrinya. Dia menjemput istrinya dari Blitar, dan menuju ke rumah kontrakan istrinya di Kecamatan Ngadiluih. Istrinya saat itu tak menanam rasa curiga, saat melihat Suprapto mengemasi pakaian Desi. Saat ditanya istrinya tentang keberadaan Desi, Suprapto hanya menjawab Desi akan bekerja di Lamongan. Setelah itu, Suprapto lalu pergi melarikan diri menggunakan motor yang digunakan Desi. Hingga akhirnya Desi ditemukan warga dalam keadaan tewas mengenaskan di dalam karung. Setelah melakukan penyelidikan, pihak polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku, yakni Suprapto. Upaya penangkapan pelaku memakan waktu kurang lebih seminggu, sebab pelaku terus berpindah-pindah tempat. Saat penangkapan Suprapto sempat melawan, hingga akhirnya diberikan tindakan tegas dari pihak polisi.
Sebelum ditangkap, Suprapto sempat menuliskan surat wasiat yang berisi niatnya untuk bunuh diri. Dalam surat wasiat itu ditujukan untuk keluarganya, karena dia menyesal membunuh putri semata wayangnya. Atas aksi biadabnya, pelaku dikenakan pasal berlapis, antara lain pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT subsidiar, pasal 338 KUHP dan pasal 286 KUHP, dan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.